Aku hanya pergi, bukan meninggalkan. Sebenarnya hati ini ingin selalu bersamamu, tapi benar cinta tak meski untuk dimiliki. Takdirku bukan untukmu, engkau bukan untukku. Iraisai mase, okai nasai, yokuiso, onigiri, ora. NANI?! お前はもう死んでいる。 Jatuh cinta. Jatuh cinta bisa dirasakan siapa saja. Ketika sedang jatuh cinta, seseorang pasti punya rasa ingin memiliki sosok yang ia cintai tersebut. Tapi sayang, tidak semua orang beruntung dalam hal percintaan. Beberapa orang justru harus merasakan pahitnya gak bisa memiliki orang yang dicintainya. Beberapa faktor bisa menyebabkan cinta tidak bisa bersatu, seperti terhalangnya restu, cinta bertepuk sebelah tangan, perbedaan keyakinan, atau bahkan karena gara-gara dia seorang wibu. Kali ini gue mengulas sebuah film yang judulnya On Your Wedding Day. Anjay, lidah gue lancar tumben. Sepanjang jalannya cerita, kamu akan disuguhi gejolak hati yang bikin gregetan. On Your Wedding Day mengisahkan dua sejoli yang awalnya hanya berpura-pura berkencan, berubah menjadi cinta sesungguhnya. Film ini diperankan oleh Park Bo Young dan Kim Yo Won. Durasi film tersebut adalah 1 jam 50 menit. Memang sih, mendapatkan sebuah undangan pernikahan dari sang mantan memang menjadi sebuah dilema. Seketika itu juga, memori masa lalu bakal teringat. Dan seketika hati mulai ngareok. Tapi, kok bisa sih diundang sama mantannya? Gimana sih cerita mereka sebenarnya? Nah, ini dia kisahnya. Halo, saya Eneng. Welcome to Susu Murni Channel. Gaskan intronya Akang. Cerita dimulai 10 tahun lalu. Pas masih SMA, Wo Yun ini adalah murid yang badung, penyayang, humoris, suka abok, dan ia lebih suka gelut daripada belajar sehingga sering dihukum oleh gurunya. Pas lagi dihukum, ia bertemu dengan seorang siswa pindahan sekolah sebelah yang bernama Sung Hye, dan ini menjadi cinta sejak pandangan pertama. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang Sung Hye datang sebagai siswa baru. Dia sering dijahili oleh teman yang lain dan banyak juga yang naksir dia. Sedangkan Woo Yun adalah anak berandal yang suka berkelahi. Hal ini menyebabkan Woo Yun mengajaknya agar mereka berpura-pura untuk berkencan dengan alasan agar Sung Hye tidak diganggu lagi. Sung Hye setuju, tapi dengan syarat Woo Yun nggak bertengkar lagi. Sung Hye sebenarnya tidak menyukai Woo Yun, tetapi demi menghindari berbagai godaan para siswa-siswa lain di SMA itu, ia pun menerimanya karena ia sudah merasa terganggu. Woo Yun dan Sung Hye bersepakat untuk berpura-pura pacaran. Namun, dapat ditebak benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Sayangnya, hubungan mereka berhenti di tengah jalan karena Woo Yun dan ibunya harus pergi dari rumah akibat ayahnya yang sering abok-abokan dan bersikap kasar. Perpisahan Sung Hye dan Woo Yun hanya lewat telepon, dan Woo Yun galau akan kepergian Sung Hye tersebut. Sedih juga ya. Baru bentar ketemu dan nyaman, udah dipisahin aja. Mirip kayak kisah teman gua, si Asep. 승희야, 야.
Waktu maju beberapa tahun, Woyun sudah lulus SMA dan bekerja di salah satu restoran ayam. Ia agak lanjut ke pendidikan tingkat ke yang lebih tinggi, karena orangnya mageran alias kaum rebahan. Setelah pergian Sung Hye, Woyun serasa kehilangan pegangan hidup. Makan jadi nggak enak, tidur gelisah, bahkan pun endut-endutan. Namun tak sengaja ia menemukan foto Sung Hye terpampang di lab salah satu universitas di Seoul. Di Seoul? Hah? Seoul apa tuh? Kemudian Woyun bertekad untuk masuk universitas yang sama dengannya. Nah, mulailah motivasi hidupnya bangkit. Dia bersama temannya berjuang untuk kuliah jurusan olahraga. Pagi, siang, sore, malam, Woyun belajar sekaligus berolahraga. Yang bisa kita ambil dari sini adalah cinta yang begitu kuat bisa merubah seseorang menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Asli bikin merinding sih ini sih. Akhirnya Woyun lulus dan bertemu dengan Sung Hye di universitas. Bukannya senang, Woyun malah sedih. Didapati bahwa Sung Hye sudah memiliki kekasih lain yang merupakan ketua di geng football. Ia sebenarnya udah bertekad untuk melupakan Woyun, tapi faktanya yang namanya kenangan, ya semakin lu coba lupain, semakin lu pasti keingatan terus. Gak kehilangan akal, usahanya buat lupain Sung Hye dilakukan dengan Woyun memiliki seorang kekasih. Namun perasaan dia tidak bisa berubah terhadap Sung Hye, dan malah memutuskan pacar barunya ini. Beberapa kali mereka pergi bersama, dan Woyun telah mendapati bahwa pacar Sung Hye itu tidak baik. 에라이, 이 최 PD 막 같은 새끼. Namun itu semua tetap membuat ragu Sung Hye untuk kembali kepada Woyun, walaupun Woyun memang memberikan semangat hidup setiap kali saat dengannya. Di lain waktu dan tempat, Woyun menyelamatkan Sung Hye dari jatuhnya benda dari atas. Akibat hal itu, Woyun dilarikan ke puskesmas setempat. Jadi hikmahnya adalah mereka berdua menjadi dekat kembali dan melakukan berbagai aktivitas bersama lagi. 교통사고 나가지고 하루아침 못 걷는 거야. 그럼 어떡할 건데? 완전 다행. 찾아와도 똑같은 모습일 테고. 나중에 Scene pindah ke Woyun yang udah lulus kuliah dan lagi bingung nyari kerjaan. Di sini muncul titik di mana Woyun merasa menyesal 나 때문에 telah bertemu dengan Sung Hye. Dia berpikir bahwa Sung Hye membatasi mimpinya. Sung Hye yang mendengar hal itu kemudian marah, sedih, dan meninggalkan Woyun. Beberapa waktu berlalu, Woyun telah menjadi guru olahraga, sedangkan Sung Hye telah menjadi model terkenal. Seperti halnya judul On Your Wedding Day, mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Woyun merupakan guru olahraga. Materi olahraga di kelasnya itu wae. Bikin anak murid jadi bosen, dan akhirnya dia mulai hobi menceritakan kisah cintanya kepada muridnya. Walaupun kisah cintanya memilukan, masa lalu tetaplah bisa menjadi kisah yang dapat diceritakan dengan berbagai pelajaran hidup. Suatu hari, Sung Hye mengirimkan undangan pernikahan kepada Woyun sesuai janjinya. Woyun sangat kesal akan tindakan Sung Hye ini, tapi ia akhirnya sadar bahwa merelakan juga bagian dari mencintai, karena terkadang cinta tidak harus memiliki. Jadi, belajarlah mengikhlaskan sesuatu yang tak lagi kita miliki untuk kebaikan kita sendiri. Ia sadar tanpa Sung Hye, dia tidak bisa seperti sekarang ini. Sung Hye telah membuat hidupnya menjadi lebih baik. Sung Hye telah membuatnya memiliki mimpi, menyongsong hal-hal baik di depan tanpa adanya perkelahian. Akhirnya dia memutuskan untuk datang ke pernikahan Sung Hye agar tidak menyesal dan memberikan kata-kata terakhirnya. 나 진짜 후회 많이 했다. 그래서 네가 사람 만들어준 거야. Kemudian mereka saling berjabat tangan, berbarengan sama Woyun yang berjalan pulang. Film pun tamat. Film ini memberikan kisah cinta yang jatuh bangun. Boyong dan Yongwang mampu memberikan karakter kuat sebagai seorang sejoli dan sahabat sekaligus. Mereka juga mampu memberikan karakter anak SMA, anak kuliah, dan orang dewasa. Mengingat film ini mengisahkan kisah mereka dulu. Jadi intinya adalah, jadilah jomblo yang keren, yang gak punya pacar, tapi banyak yang naksir. Naon sih? Ya udah gitu aja. Kalau suka jangan lupa bilang I love you. Maksud saya di like video akunya, di share juga boleh, dan subscribe juga ya. Terima kasih banyak. See you. Ohayo.